Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Senang rasanya hari ini kita boleh bersama beribadah kembali. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja. Adik-adik tetap semangat dan rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung, kita masih beribadah melalui online, tetapi biarlah semangat adik-adik untuk beribadah tidak berkurang apalagi sampai hilang. Nah adik-adik sebenarnya kakak dan juga guru-guru sekolah minggu yang lain itu sedih karena gak bisa bertemu dengan adik-adik. Nah, tetapi biarlah kita semua boleh berdoa supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir dan kita boleh bertemu kembali. Nah mari kita akan bersama mulai ibadah kita pada hari ini. Tetapi sebenarnya adik-adik Kak Yurika ini sebenarnya gak sendirian. Sebenarnya Kak Yurika pelayanan bareng Dingding. Tetapi kok Dingding belum datang ya? Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya ibadah kita. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk beribadah? Terus adik-adik sudah mandi? Lalu sudah berpakaian yang rapi belum? Nah, kalau sudah siap, yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Loh, Dingding kok baru datang? Dingding terlambat ya, Lose. Hampir aja terlambat, Ding. Ini ibadahnya baru mau dimulai kok. Oh, syukurlah. Tadi Dingding terlambat bangun. Sebenarnya malas mau ikut ibadah. Apalagi sekarang kan sudah libur. Tapi karena Dingding ingat bahwa Tuhan Yesus memanggil setiap kita untuk wajib beribadah setiap hari Minggu, jadi Dingding cepat-cepat bangun dan datang ke sini untuk beribadah. Oh, gitu. Ya udah. Kalau gitu karena Dingding udah di sini, gimana kalau kita sama-sama ajak teman-teman yang ada di rumah untuk memuji Tuhan bersama-sama? Oke, Lase. Nah, kayak kata Dingding tadi, bahwa setiap kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Jadi ayo sama-sama kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Nah adik-adik, mari sebelum kita lanjut ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami juga berterima kasih kepadamu pada hari ini. Kami boleh bersama beribadah kembali. Meskipun kami masih beribadah secara online, tetapi biarlah Tuhan tolong setiap kami, supaya kami tetap setia, tetap semangat dan rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan dan nanti akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami supaya kami boleh fokus untuk beribadah mulai dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oh ya Lase, tidak terasa ya ternyata pandemi ini sudah terjadi selama 1 tahun lebih. Kita harus belajar dari rumah, ibadah dari rumah, kita nggak bisa bebas seperti dulu. Kalau keluar harus pakai masker, bawa hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Pandemi ini membuat kita kesulitan melakukan sesuatu. Iya benar Ding, pandemi ini menyulitkan banyak sekali orang. Bukan hanya sekolah, tetapi gereja-gereja juga banyak yang ditutup. Akhirnya kita semua ibadahnya secara online seperti sekarang. Tetapi tahu nggak Ding, sekalipun kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat kita sulit melakukan banyak hal, tetapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu memelihara hidup setiap kita. Buktinya kita bisa ibadah sekarang meskipun secara online. Ini merupakan bentuk cara Tuhan untuk perhatian memelihara kehidupan setiap kita. Iya benar Lase. Dan Ding, kasih Tuhan itu tidak pernah sedikit pun berkurang bagi setiap kita. Kasih-Nya itu selalu bertambah makin dalam, makin lebar dan makin tinggi. Jadi kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang begitu sayang pada setiap kita. Meskipun setiap kita saat ini sedang mengalami pandemi, tetapi Dia tetap peduli, Dia tetap memelihara kehidupan setiap kita. Wah, kata-katanya Lase ini mengingatkan Ding pada satu lagu. Lagu apa Ding? Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus padaku. Wah, kalau gitu Ding, gimana kalau kita nyanyi sama-sama? Ayo Lase, teman-teman yang di rumah, kita nyanyi sama-sama yuk lagu ini. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhannya akan diceritakan oleh tamu yang spesial. Kakak nggak akan kasih tahu siapa orangnya. Nanti tamunya yang akan memperkenalkan dirinya lebih jelas kepada adik-adik semua, baik kepada Ding maupun juga kepada adik-adik yang ada di rumah. Jadi ayo kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi dulu satu lagu, yaitu God is so good. He
Halo adik-adik, Shalom. Bagaimana kabarnya? Wah, tadi Lose sudah diperkenalkan, cuma Lose harus memperkenalkan siapa ya Lose ya. Oke, nama Lose adalah Lose Sony Julianto. Lose Sony Julianto, pelayanan di Komisi Anak di Sekolah Minggu Gereja GKT3. Jadi kita masih dalam lingkup Malang Raya. Jadi kita ini masih dalam satu atap. Lose Sony juga sering ngobrol-ngobrol dengan Lose-Lose sekalian. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema God is good. Oke ya, jadi siapkan Alkitab kalian di rumah, nanti Lose Sony akan mengajak kita membuka Alkitab, supaya kita hari ini mendengar firman Tuhan. Sebelum memulai, Lose Sony akan mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kepada setiap kami hidup untuk kami boleh menikmati. Kami punya orang tua, kami bisa bersekolah, kami masih bisa mengecap makanan yang disiapkan oleh orang tua kami. Kami tahu semuanya adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Kalau hari ini kami masih bersekolah dan semuanya kami lakukan dengan online, kami tahu juga kami bisa bersekolah itu juga adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, Lose Sony mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Ayo ambil, kalau Alkitabnya ada yang belum diambil dulu, disiapkan dulu. Kita akan baca bersama-sama. Lose Sony akan membaca dari sini, adik-adik silakan mengikuti dari rumah. Oke ya, siap ya? Kitab Keluaran, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kitab Keluaran, pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lose Sony akan membacakan untuk kita, tapi adik-adik mengikuti di rumah ya. Oke? Demikianlah firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia atau dengan bayi itu. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani, maksudnya bayi orang Israel. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani atau orang Israel untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita semuanya melakukan aktivitas kita, termasuk yang sekolah ini khususnya, semuanya online. Dan kita lakukan di rumah. Adik-adik pernah nggak bertanya sama papa, sama mama, atau sama lose-losenya? Tanya apa ya? Pernah nggak tanya, Pa, Ma, lose, kenapa ya kok ada corona? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengasihi kita, kenapa kok ada corona? Lihat itu.
Gara-gara corona banyak orang yang meninggal. Gara-gara corona semuanya di stop, semuanya dikurangi. Bahkan adik-adik dan setiap kita yang sekolah semuanya dilakukan di rumah. Nah sekarang kan sudah mulai ada sekolah onsite atau tatap muka. Tapi kan sangat terbatas kan adik-adik. 1 minggu bisa sekali, 2 kali dalam satu pertemuan. Mungkin cuma 1 jam atau 2 jam. Atau mungkin setiap hari. Tapi dalam satu harinya 1 jam. Kita tidak boleh main-main, pokok di kelas selesai langsung pulang. Betul kan? Jadi pernahkah kita bertanya, Pak, Ma, Ose, kenapa kok ada corona? Kenapa kok Tuhan membuat kesulitan dan kesusahan seperti ini? Coba deh, adik-adik pikirkan dengan baik-baik. Ketika corona ini 1 tahun lebih, coba baju-baju kita yang bagus itu sempat kita pakai enggak? Pasti enggak sempat. Karena di rumah terus toh, kecuali terpaksa diajak orang tua baru pakai baju yang bagus-bagus. Sepatu-sepatu kita yang sempat kita beli begitu, kita enggak pernah masuk kan? Cuma di rumah pakai video kalau olahraga. Bagus begitu. Ketika sudah 10 tahun, kaki kita sudah mulai membesar. Sepatu kita nganggur. Baju-baju kita sudah nggak cukup. Kenapa? Setahun lebih kita nggak pernah pakai. Begitu ya. Jadi banyak yang kita punya, kita nggak pernah pakai. Tahu-tahu sudah, aduh percuma begitu. Mungkin, Sony punya ini tempat pensil. Adik-adik kan punya tempat pensil, macam-macam begitu ya. Karena sekolahnya itu online, kita juga nggak pernah bisa menunjukkan ke teman kita loh. Aku beli dari luar negeri loh. Waduh, aku beli yang ini punyanya BTS loh. Waduh, kita nggak bisa nunjukkan itu loh. Adik-adik, nggak bisa. Kenapa? Karena corona. Karena kita sekolahnya lewat online semua. Bahkan kita tidak bisa pergi kemana-mana kecuali terpaksa. Kalau pergi pun tidak sebebas waktu-waktu sebelum ada corona. Sulit enggak? Benar-benar sangat sulit. Lalu bisa, apa Tuhan itu baik ya? Kok bilang God is good? Lah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ini ada gambar seorang bayi, begitu ya. Dia lahir di masa pandemi. Kalau dia ditanyai begitu, kalau kamu mau lahir, kamu enaknya seperti apa suasana? Pasti dia milih apa? Jangan di masa pandemi pastinya. Betul enggak? Betul. Sekalipun di rumah sakit, tapi masa pandemi membuat orang takut begitu. Jangan-jangan waktu lahir, dia itu bisa kena karena ada di rumah sakit. Coba bayangkan. Bayi ini tidak bisa milih loh. Kalau aku lahir, suasananya harus baik-baik loh. Suasananya tidak dalam masa pandemi loh. Suasananya cukup sangat enak begitu. Sehingga semuanya orang tidak tegang. Atau gambar yang satu ini. Bayi ini lahir bukan saja di masa-masa pandemi. Tapi bangsanya sedang perang. Waduh, pasti dia tidak pernah mau kalau disuruh milih begitu. Dia ada di dunia. Dia lahir dari orang tua dalam suasana pandemi, apalagi perang. Pasti mereka tidak bisa pilih. Mau pilih situasi yang sulit, situasi yang enak, situasi yang tidak enak, suasana yang enak, dia tidak bisa milih. Pokoknya ketika dia lahir, situasinya seperti itu, dan bayi-bayi ini harus menghadapi. Sama seperti kita, bukan adik-adik? Nah, dalam cerita Alkitab, yang baru saja kita baca, dikisahkan bayi ini lahir dari Amran dan Yokebed, itu papa mamanya, orang Israel. Atau dalam Alkitab tadi disebut orang Ibrani. Coba kita lihat, situasinya sama enggak seperti kita? Yang pertama nih coba adik lihat. Di dalam kitab Keluaran pasal 1, 11-14 begitu, dicatat, dikisahkan apa? Bangsa Israel, orang Ibrani, termasuk Amran dan Yokebed, itu ada di negara Mesir. Mereka jumlahnya semakin banyak, tetapi mereka menjadi apa? Bangsa yang diperbudak, disuruh kerja paksa, disuruh kerja rodi, sampai habis-habisan. Tetapi apa? Tuhan memberkati mereka sehingga jumlah mereka bertambah banyak. Maka orang-orang Mesir dan Raja Firaun sangat khawatir. Kalau orang Israel bertambah banyak, waduh, gimana ini orang-orang Mesir? Orang-orang Mesir akan kalah bukan?
Karena orang-orang Israel semakin banyak dan semakin banyak. Kenapa? Karena diberkati Tuhan. Nah coba, Musa lahir dalam situasi yang enak apa tidak enak? Sangat tidak enak, adik-adik. Betul enggak? Coba. Dia lahir, orang tuanya jadi budak di negara Mesir, mengerjakan banyak hal. Mereka tidak bisa sekolah, mereka tidak bisa dengan bebas karena mereka menjadi bangsa yang diperbudak di tanah Mesir. Suasana yang enak bukan? Pasti tidak enak. Kira-kira Musa mau enggak pilih suasana seperti itu? Pasti Musa tidak mau. Kalau maunya Musa itu lahir, jangan jadi bangsa yang diperbudak dong. Jangan di Mesir dong. Di tanah Israel sendiri atau di tanah Kanaan atau di tempat yang enak. Jangan dalam suasana yang susah dan sulit. Ketika diperbudak itu adik-adik, mereka tidak bisa makan dengan baik. Tidak bisa makan dengan lebih dan cukup. Enggak. Makanan mereka sudah diatur. Kurang pokoknya itu harus dihabiskan. Mereka tidak bisa dengan bebas melakukan. Apalagi ini yang penting. Mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Karena dilarang. Bayangkan. Ya. Di negeri Mesir itu ada dewa-dewa yang mereka sembah. Berhala-berhala yang sembah. Orang Ibrani, orang Israel tidak diizinkan untuk punya ibadah sendiri. Menyembah Allah Yahweh yang mencipta langit dan bumi. Tidak dikasih kesempatan. Kita lihat kesulitan yang kedua yang dihadapi oleh Musa ketika dia lahir. Nah, kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 16 di situ dicatat. Karena semakin banyak orang Israel, semakin banyak orang Ibrani karena diberkati Tuhan, Raja Fir'aun memberikan perintah kepada beberapa bidan yang melahirkan wanita-wanita Israel. Kalau yang lahir perempuan, tidak apa-apa. Tetapi kalau yang lahir laki-laki, kalian harus membunuhnya. Waduh, luar biasa bukan? Suasana yang menyenangkan atau tidak? Pasti tidak menyenangkan. Itu situasi yang sangat sulit. Situasi yang tidak menyenangkan. Kenapa? Musa lahir ketika Raja Fir'aun memberikan perintah. Siapapun dari orang Israel yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Tidak boleh dikasih kesempatan untuk sehari dua hari. Hari itu juga harus dibunuh. Waduh, adik-adik. Kalau Musa ditanyai, Musa, kamu mau enggak lahir dalam zaman seperti itu? Pasti tidak mau. Loh, saya juga tanya sama adik-adik, pernah enggak adik-adik lahir dalam situasi yang dihadapi seperti Musa? Ketika Sony lahir, ketika kalian lahir, papa mama cerita, ketika kamu lahir ya Sony, ketika kamu lahir ya Grace, begitu atau David, waduh, hari itu ada perintah. Bayi-bayi yang baru lahir harus dibunuh. Tidak ada kan? Tidak ada, adik. Apakah Musa juga bisa berkata, God is good? Belum tentu. Tetapi kita akan lihat. Musa lahir dengan situasi yang sulit, bukan? Betul. Musa lahir dalam suasana yang tidak menyenangkan. Betul. Musa tidak bisa memilih ketika dia lahir itu orang tuanya siapa. Betul juga. Tetapi itu Tuhan izinkan untuk dialami Musa. Jadi adik-adik, kalau hari ini kita, pandemi kok nggak selesai-selesai ya. Adik-adik harus ingat. Adik-adik harus ingat bahwa kita tidak bisa memilih situasi hari itu pandemi atau tidak. Tetapi itu tahu ada dan kita harus menghadapinya. Lalu apakah keluarga di mana Musa itu lahir, itu pasrah dan menyerah? Tidak. Tidak, adik-adik. Tidak. Tuhan pakai keluarga Musa untuk mencari jalan keluar. Apa yang dialami oleh Musa hari itu. Coba kita lihat. Kitab Keluaran pasal 2, ayat 1 sampai 2. Tadi kita baca. Bayi Musa itu lahir. Tetapi bidan-bidan yang diperintah oleh Raja Fir'aun tidak sanggup untuk membunuh bayi-bayi itu. Kenapa? Karena mereka takut kepada Tuhan. Lalu bayi-bayi itu disembunyikan selama 3 bulan. Disembunyikan selama 3 bulan. Bayangkan. Musa baru lahir dari perut ibunya begitu.
langsung disembunyikan di tempat di mana suara Musa kalau menangis itu tidak kedengaran. Kalau kedengaran pun sangat kecil banget. Bayangkan, ada di tanah Mesir, bukan di tanahnya sendiri loh. Situasi sulit enggak? Situasi sulit. Bayangkan, selama 3 bulan, Musa di tempat yang tersembunyi, yang seorang pun tidak tahu. Tetapi karena semakin umurnya besar, begitu, sudah tidak bisa dibendung tangisannya. Pasti akan lebih kencang. Akhirnya mereka punya ide. Sudah. Kita hanyutkan di sungai Nil. Siapa tahu, ini jalan keluar terbaik. Adik-adik, kalau ada kesulitan, jangan menyerah. Kalau ada kesusahan, jangan menyerah. Jangan pernah berpikir begini loh ya. Aduh, aku sama orang tuaku disekolahkan di sekolah yang biasa ya. Ya sudah wis, aku biasa-biasa saja. Aku malas-malas saja. Coba lihat temanku itu. Sekolahnya sekolah yang terbaik begitu. Lalu kita membandingkan, lalu akhirnya kita menyerah. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita itu bukan karena sekolah kita itu sekolah yang terbaik, yang mahal, bukan. Bukan karena sekolah kita itu biasa, bukan. Tuhan memberkati kita karena kita itu anak-anaknya. Kita umatnya. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus. Maka Tuhan bisa memberkati kita dengan situasi apapun. Jangan pernah minder kalau kamu lahir dari orang tua yang biasa. Jangan pernah minder kalau hidupmu itu banyak kesusahan. Kenapa? Tuhan itu tetap baik buat kamu. Karena dia bisa memberkati dalam setiap apapun yang hari ini kalian alami. Jangan takut. Kalau kita tanya Musa lebih takut enggak? Pasti Musa lebih takut. Pasti Musa lebih khawatir. Pasti Musa lebih susah. Begitu ya. Tetapi orang tuanya dan kakaknya percaya Tuhan bisa memberkati mereka di masa-masa sulit. Jadi adik-adik jangan takut. Sekolah online tugasnya tambah banyak. Percayalah, tugas yang banyak itu adalah tanggung jawab kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi tidak boleh sekalipun online, males-males lah. Sekalipun online, kalau ulangan online masih bisa masih buka buku lah. No, sekalipun online, kita mengerjakannya dengan tanggung jawab yang baik dan benar. Lalu kita lihat selanjutnya. Nah, ketika bayi Musa itu ditaruh di sungai Nil dan dihanyutkan, lah ini bukan kebetulan. Putri Fir'aun bersama dayang-dayangnya sedang ke sungai Nil untuk mandi. Loh adik-adik, ini Putri Fir'aun ini mandinya bukan setahun sekali, setiap hari ke sungai Nil itu untuk lihat. Apakah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Tuhan yang mengatur semuanya dan itu terjadi. Apakah kakaknya Musa berpikir Putri Fir'aun akan mengambil atau membiarkannya? Loh, Sesoni yakin kakaknya Musa juga tidak punya pikiran itu. Pokoknya dihanyutkan di sungai Nil. Percaya Tuhan menolong, tidak tahu caranya seperti apa. Terkejut bukan? Fir'aun yang memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi di Mesir termasuk Musa. Tapi Tuhan memakai cara Putri Fir'aun menyelamatkan Musa. Wah, luar biasa kan? Luar biasa bukan? Raja Fir'aun pasti tidak pernah berpikir kalau Putri Fir'aun bisa mengambil bayi dari orang Ibrani itu yaitu Musa, lalu dibesarkan dan akhirnya tinggal di istana Fir'aun. Tidak pernah. Apakah itu papa mamanya Musa? Juga tidak pernah. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup Musa. Tuhan yang berkuasa atas hidup orang-orang percaya. Maka kita selalu diingatkan, kalau sulit, susah, ingat. Bukan Tuhan itu jahat. Tuhan tetap baik. Supaya dalam kesusahan, dalam kesulitan, begitu, kita percaya Tuhan. Dengan mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sedang studi, kita sedang sekolah hari ini, itu tanggung jawab kita. Itu bukan siksaan yang Tuhan berikan kepada orang tua kalian, kepada kalian. Bukan.
Karena Tuhan punya rencana untuk hidupmu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pasal 5 ayat 10. Pasal 2 ayat 5 sampai 10. Bayi Musa bertemu putri Fir'aun, diangkat jadi anak angkatnya putri Fir'aun. Loh, bayangkan. Diasuh sama ibunya sendiri. Loh, tidak pernah dibayangkan begitu. Diasuh oleh ibunya sendiri. Begitu. Dan saat besar, tinggal di istana Fir'aun. Baru setelah itu dikasih nama Musa. Jadi nama Musa itu diberikan ketika Musa ini sudah sampai di istana Fir'aun. Yang artinya diangkat dari air. Coba adik-adik, coba. Alkitab itu mencatat dengan indah. Sekalipun orang percaya itu hidupnya susah, sulit. Bukan berarti Tuhan itu jahat. Tuhan itu baik. Tuhan memakai cara-cara yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Tetapi sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. God is good. God is good. Nah, adik-adik, Sony suka nonton film India, ya. Tidak sering begitu ya, tidak sering. Ada film India yang judulnya Taare Zaman Par. Lah, ceritanya tuh begini. Yang anak yang baju merah ini, begitu, dia itu anak kedua. Dia punya kakak itu pinter sekali yang namanya Johan. Ini namanya Keshan, gitu ya. Yang pakai kaos pink itu gurunya. Lah, Keshan ini lahir dengan apa? Dengan kekurangan. Kalau kakaknya pinter semua, olahraga pinter, matematika pinter. Kalau di kelas itu selalu ranking. Kalau Keshan enggak, selalu jeblok di urutan yang paling terakhir. Kalau dia baca, teman-temannya sudah selesai baca, dia baru mulai baca. Karena dia punya kesulitan. Kalau teman-temannya itu belajar dengan enak begitu, dia sangat sulit. Dia enggak bisa pakai cara temannya. Maka papa mamanya bilang, memang kamu ini anak bodoh. Sudah, kamu masuk di sekolah asrama aja. Tersiksa. Sampai akhirnya di sekolah asrama itu ketemu dengan guru yang tahu kelemahannya si Keshan ini. Lah, memang dia nggak cerdas di matematika. Dia nggak cerdas di bahasa. Tapi dia cerdas dalam soal seni, menggambar. Itu kecerdasannya. Maka gurunya ini melatih Keshan dengan kecerdasan yang dia punya. Melalui kesenian-kesenian itu, Keshan ini diajari membaca, menulis, dan menghitung. Wah, jadi akhirnya anak ini jadi percaya diri. Sampai suatu kali orang tuanya kaget, hah? Anakku kok bisa seperti ini? Lalu gurunya berkata, setiap anak itu lahir dengan kelemahan dan kemampuan dan kekuatan masing-masing. Keshan tidak bisa disamakan dengan kakaknya. Tapi dia punya kecerdasan yang harus dibantu. Waduh, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mungkin bisa cerdas semuanya. Tapi dari kita mungkin biasa-biasa. Tapi jangan lupa. Setiap kita punya tanggung jawab. Keshan ini punya kelemahan, sulit baca, sulit matematika. Bukan berarti dia malas, akhirnya dia menyerah, nggak mau belajar matematika. Dia belajar matematika. Tapi kemampuannya dalam seni, itu dia betul-betul didorong oleh gurunya. Lah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita punya tanggung jawab bukan? Kita masih sekolah, ingat, kita punya tanggung jawab belajar. Bukan cari uang, bukan nonton film. Jadi sekalipun di rumah, kita punya tanggung jawab belajar. Jangan bermain-main dalam belajar. Kenapa? Tuhan bisa pakai tanggung jawabmu dalam belajar, itu untuk mengubah hidupmu. Kalau kamu malas, kamu nggak punya tanggung jawab, lalu besar begitu, kamu nggak bisa apa-apa. Kalian nggak boleh salahkan Tuhan, nggak boleh salahkan orang tua, nggak boleh. Tetapi kalau kita tahu ini sulit, tahu ini berat, banyak hal yang dikerjakan, itu tanggung jawab kalian. Di rumah, jangan diem dong, bantu orang tua. Itu termasuk tanggung jawab kita sebagai anak loh. Apa saja bisa dibantu. Lalu terhadap orang tua, harus punya sikap hormat. Jangan pernah mengejek dan menghina orang tua kalian. Kenapa?
Tuhan taruh mereka supaya hidupmu itu boleh menjadi berkat. Orang tua, siapapun yang Tuhan taruh itu, God is good. Tuhan baik. Sekolah sesulit apapun, sekolah yang biasa apapun, ingat, God is good. Karena Tuhan bisa memberkati hidupmu. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Makanan yang setiap hari kami makan, orang tua yang mendampingi kami, yang mungkin orang tua kami tidak seperti yang kami harapkan, sekolah di mana kami bersekolah, mungkin ada teman-teman kami yang jauh lebih baik. Kami tahu apa yang Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua, itu adalah karena Tuhan baik kepada kami. Kalau hidup kami ada masa-masa pandemi, semuanya serba terbatas dan sulit, kami tahu Tuhan itu baik buat kami. Berkati adik-adik kami, supaya mereka punya tanggung jawab. Karena Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan sudah menebus kami. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kami punya tanggung jawab untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, shalom, sampai ketemu. Tuhan memberkati kalian semuanya. Wah, akhirnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Lester. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa masa sulit itu bisa dialami oleh siapapun. Bukan hanya orang dewasa saja, tetapi kami yang masih kecil pun juga mengalaminya. Bukan hanya gereja kita saja, tetapi gereja-gereja yang lainnya juga mengalaminya. Betul, Ding. Tetapi meski begitu, kita punya Tuhan yang selalu memelihara dan menjaga setiap kita. Bukan hanya kita yang ada di GKT Blimbing saja, tetapi juga teman-teman dari gereja yang lain, bahkan dari gereja GKT yang ada di Kota Malang pun mengalami akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu dari gereja GKT se-Kota Malang yang akan mempersembahkan pujian. Nah, ayo bersama-sama kita saksikan. Aku anak sekolah minggu
Nah, sekarang kita akan bersama memberikan persembahan untuk adik-adik yang ada di rumah dapat memberikan persembahan dengan mengantarkannya ke gereja, memasukkannya di dalam amplop atau bisa juga mengirimkannya melalui rekening gereja yang ada di warta gereja. Jadi adik-adik bisa minta tolong mama atau papanya untuk dapat mentransferkan persembahannya. Nah, kita akan berikan persembahan sambil kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Mari kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada saat ini bersyukur karena kami boleh beribadah bersama. Kami memuji Tuhan dan tadi juga kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang akan berkati setiap persembahan yang terkumpul. Biarlah persembahan itu dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terlebih khusus di gereja kami di GKT Belimbing. Tuhan juga sertai setiap kami, setiap orang tua kami di dalam pekerjaan dan usaha setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga berterima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan untuk berbagai kegiatan kami ke depannya. Biarlah Tuhan yang menolong menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan ini. Biarlah Tuhan juga yang menyertai, menolong setiap mereka di dalam pertumbuhan mereka, secara rohani mereka, bahkan secara fisik mereka, biarlah Tuhan yang senantiasa pelihara setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan diri setiap kami, anak-anak Tuhan, ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong dan sertai setiap kami.
Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan rajin beribadah ya teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!